Ya Tuhan, mereka sudah hampir menemukannya. Bangun, 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 bangun. Siap, Juragan. Kabut ini sudah turun, malam akan tiba. Semua harus berhenti bekerja. Tapi kata kamu belum ketemu, Juragan. Tidak apa, berhenti dulu. Kalau terjebak di dalam tambang, nanti bisa bersama setan. Mau kamu punya keturunan kepalanya monyet? Nah, monyet? Enggak, Juragan. Nah, cepat panggil yang di dalam. Siap, Juragan. Oi, sudah tepat pukul 5. Kabut sudah turun. Walaupun harta pusaka belum ketemu, semua berhenti kerja. Emang mau dikawinin sama setan? Nanti punya keturunan anak monyet. Emang mau? Mari kita bekerja sedalam emasnya, kerja bersama-sama ambil harta karunnya. Ya, bagus, bagus. Sekarang malam akan tiba, jadi kalian segera pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Istirahat, giliran istirahat semua menyanyi. Giliran bekerja pada malas-malasan. Dasar emang manusia tak tahu di dasar kurangnya. Kurang apa? Ayo lanjutin, berapa? Gitu saja kok marah. Pemarah tuh ketua. Biarin, anak kan juga tua, gak usah kerja. Lah, tapi harta kamu sudah ketemu belum? Harta karun tai kucing. Loh, kok marah? Ya iyalah, kita disuruh kerja. Kamu enakan tiduran. Di situ hanya ada batu, tahu gak? Makanya kerja keras sampai ketemu. Sialan, malah ngeritik lagi, sikat. Payah, anak-anak zaman sekarang gampang berangasan. Beda dengan zaman dahulu, semua pada manut. Loh, juragan, oi juragan, semua sudah keluar juragan. Pak, ada gempa, Pak. Gempa, Pak, ada gempa. gempa di mana? Berapa sekali tuh? 6,9, Pak. Ya ilah maut. Hai, Bagus. Pak, orangnya udah kabur, Pak. ya bagus, tambahin lagi asapnya. Ini sudah hampir dapat. Tambahin asapnya. Nanti ketahuan sama mereka. Tambahin asapnya. Sudah, Pak. Tambahin lagi, nanti kelihatan sama mereka ini. Tambahin lagi, Lung, asapnya, Lung. Asap terus. Salah males sekarang, Bos. Kamu ini masih 2 kali udah bilang habis. Korupsi kamu. Sumpah, mati. Wah, berhasil. Ketemu. Ya Tuhan, berhasil. Astaga, ternyata ramalan Bejonya benar. Cepat tolong, jangan bengong saja. Nanti ketahuan sama mereka. Caranya juga kan? Ya sini kamu angkat. Pakai apa? Pakai gundulmu itu, malas. Cepat, nanti ketahuan orang banyak ini. Bu, Bu, tolongin. Aku kepencet. Bu. Ya sudah, yang pingsan tidak dapat bagian. Loh, bukannya tadi pingsan. Yang banyak omong tidak dapat bagian. Enak aja. La 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 la, li 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 li. Emasnya ketemu. Shh, jangan berisik. Dasar tukang bakso, gak bisa diajak kaya. Awas ini ya, jangan sampai ketahuan. Ya Tuhan, Pak, emasnya ketemu. Aku sudah bosan miskin. Akhirnya kita kaya raya, Pak. Shh, jangan ribut. Nanti ketahuan sama mereka. Aku ini bukan ribut, Pak. Aku ini terharu. Dasar anak tukang bakso, tidak bisa diajak kaya. Shh, ayo kita bawa pulang. Nanti ketahuan sama mereka ini. Tolongin, aku kepencet. Loh, apa-apaan nih? Waduh, jangan kita ketahuan, Pak. Sikat saja dia, sikat saja.
Sabar. Ada cara lain, sabar. Loh, juragan, ini bukannya harta yang kita cari-cari selama itu ya? Sudah ketemu ya? Bukan. Ini bukan harta yang kita cari selama ini. Yang ini berbeda. Yang ini? Yang ini lain. Pokok bukan yang kita cari waktu itu. Oh gitu. Jadi apa bedanya juragan? Ini bedanya. Gemes aku. Tenang. Jadi gini nih, Bri. Ini harta karun hasil aku cari sendiri. Jadi berbeda dengan harta karun yang lain. Lainnya apa? Sikat saja. Begini nih. Kenapa aku disogok juragan? Kurang ajar. Aduh, Gemes aku. amak gunung itu. Jadi ternyata mata duitan semua ya? Apalagi kamu. Sudah. Ini harus dikasih tahu dengan cara lain, Pak Tifri. Ini memang harta karun yang kita cari itu. Tapi kalau sampai ada yang tahu, mereka pasti meminta bagian. Sedangkan setelah pembagian harta itu dibagikan, semua merasa tidak adil. Jadi dalam sejarah pembagian akan terjadi keributan dari hal itu. Buat apa kita gontok-gontokan harta juragan? Nah, tahu kan akibatnya kalau gontok-gontokan? Tahu, bukan kamu. Kalau kita gontok-gontokan, harta bisa mudah untuk dicuri. Benar kan juragan? Nah, benar. Pinter. Kenapa? Pinter kebo. Jadi gini, kamu sudah pinter ya. Jadi demi keutuhan persatuan dan kesatuan bersama, kita itu harus menyembunyikan fakta ketemunya harta karun ini. Tapi kalau gede begini, pasti kelihatan dong juragan. Tinggal dikubur lagi. Ayo cepat kubur lagi. Nah, tidak terlihat lagi kan? Itu namanya berbohong dong juragan. Bukan berbohong. Kalau berbohong demi kebaikan itu namanya kebajikan. Apalagi demi perdamaian, persatuan, dan keamanan di sekitar. Itu perlu. Dan itu adalah tugasmu yang sangat mulia. Itu namanya pengabdian, Pak Tifri. Berbohong itu pengabdian. Bukan. Berbohong itu siasat pembangunan, tahu? Kalau nggak tahu, skop ini gue masukin ke mulut MT. Emang berani? Demi mencegah keributan, berbohong itu perlu, Pak Tifri. Wajib malahan. Kamu kok kenapa? Karena sekarang aku mengerti juragan bahwa aku tidak mengerti. Jadi kalau ada yang bertanya nih, kamu harus jawab apa? Bertanya apa juragan? Kalau apakah harta karun udah ketemu? Tapi kan sudah. Dia Jadi kamu tuh harus bilang apa? Apa ya? awas. Kalau sampai salah ngomong, gue gebukin lo sampai gepek. Jadi kamu harus bilang Harta karun sudah Awas. sudah apa? Sudah apa? sudah dicari tapi belum ditemukan. Bagus. Jadi itu
namanya CS. Aku sayang sama orang-orang yang setia. Awas, Papa sudah datang. Papa sudah datang. Ya sudah, tiup sempritanmu itu. Siapa Siap, tahu siap. masih ada yang di dalam. Siap. Ayo kita angkat. Kabut sudah turun, malam sudah tiba. Walaupun harta karun belum ketemu, besok pagi semua harus tetap bekerja demi masa depan bangsa dan juga negara. Woi, bos. Kenapa kita mesti datang terlalu pagi? Ini namanya perjuangan. Harta karun tidak akan ketemu kalau kamu malas. Kenapa anak buah selalu datang dulu? Padahal Kak Fitri masih keluar sama istrinya. Itu namanya pengorbanan. Jangan bandingkan nasib. Pemimpin tanggung jawabnya besar. Bagaimana kalau ternyata harta karun itu tidak ada? Siapa yang tadi yang mabuk? Bos, dia. Apa kamu bilang sih? Aku tidak bilang apa-apa, bos. Aku mau ditampar. Karena di dalam pengorbanan tidak boleh ada keraguan-keraguan. Kita harus tetap apa? Pantang mundur, semangat nyala-nyala. Bagus. Jika kita pantang mundur dan semangat terus menyala, percayalah pada saya, batu pun bisa jadi emas. Yang tidak ada akan menjadi ada. Kemalangan akan berubah menjadi kebaikan. Tidak, kawan-kawan. Betul sekali. Itu siapa? Yang siapa? Wah, itu kan juragan. Kenapa dia di sini? Diam. Di situ juga ada ibu. Juragan! Nah, ini harta pusaka, Tuan. Jadi emas 1000 karat. Masa? Coba disikat. Ini emas asli, Tuan. Kalau palsu, nanti duitnya bisa kembali. Nah, lihat sendiri kan buktinya asli. Nah, sebelumnya kita juga agak percaya kalau ini emas asli. Tapi, ini tuh warisan leluhur, Tuan. Ini seperti batu yang disepuh. Coba dites. Masa Tuhan tidak percaya sih? Coba tes. Siap. Jangan lama-lama ya. Bentar. Tidak boleh disentuh sebelum dibayar. Ada uang, barang boleh dipegang. Kalau nggak ada uang, Tuan tidak boleh comot apa-apa. Minggir semua. Mereka sudah diprogram untuk ngetes emas ini. Coba tes. Aduh, asli Tuan. Tapi gigiku copot semua. Makanya jangan curiga, ini emas asli, harta pusaka. Bagus. Aku bayar kontan. Siap. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih. Bagus. Aku bayar kontan. Cepat angkat. Siap. Cepat kembali ke kapal. Kapalnya keburu berangkat. Apa kau ngintip-ngintip? Juragan, apa istri juragan juga ikut dijual? Hah? Apa maksudmu? Itu bukan hanya harta pusaka yang dijual, tapi istri ente juga dinaikkan di atas kapal terbang. Loh, ya Allah. Tuan, itu tidak dijual Tuan. Coba, kejar. Salah. Bentar dulu bos, kita harus pamitan sama istri dulu. Siapa tahu? Kamu. Ah!
kita tetap bekerja. Juragan bisa menjual harta pusakanya. Jangan-jangan Anda juga. Anda kan milik kita. Jangan sembarangan dong. Kan tadi aku mau bilang. Habis, aku udah tuduh kena suap. Tuh, siapa yang nuduh Anda? Anda aja terlalu sensitif. Kalau aku tahu itu suap, pasti aku tolak. Aku kira itu hanya... Siapa yang tidak mau bekerja, tanda tidak sayang dengan bangsa dan juga negara. Ayo semuanya bangun. Hari sudah siang. Harta pusaka harus cepat digali. Loh, kok pada teler-teleran? Ayo, hari sudah siang. Kalian harus cepat bekerja. Ngapain capek-capek kerja? Wah, semangat kamu sudah luntur. Kau yang luntur pengkhianat. Loh, kok marah? Sikat aja nomor ini. Ngaku tidak? Apa? Ngaku apa? Ngaku tidak? Ngaku apa? Lanjangin. Jangan telanjangi suamiku. Supaya jadi pelajaran. Melanjangi kok pelajaran. Diem, suamimu ini penipu. Masa kita disuruh kerja terus? Padahal harta pusaka sudah ketemu. Masa? Buat dia pengakuan dosa. Keluar nyuruh kita kerja. Padahal harta sudah dilego. Dia yang mau tampar, kok kamu yang jerit sih? Maaf. Ini yang terakhir, gak bakalan lagi. Gak bakalan lagi ngapain? Gak bakalan bohong lagi. Oh, berarti benar bohong kamu ya? Sikat. Tenang. Jadi, apa saja kebohongan yang telah dibuat visual kamu? Sebenarnya suami saya sudah tahu dan melihat sendiri harta karun sudah ditemukan. Gede lagi. Cukup buat makan kita selama 5 tahun. Sialan. Jadi, kalau sudah tahu, kenapa dia masih berbohong? Disuruh juragan dan ibu. Katanya jangan kasih tahu yang lain, nanti pada gak mau kerja. Kalau sudah tahu, nanti mereka malah gotok-gotokan. Mereka kan malah semua. Jangan aja. Itu kata juragan, bukan kata suami saya. Kok kamu tahu? Kata suami saya. Kurang ajar. Kita dibilang pemalas. Sebenarnya yang pemalas tuh kita atau dia nih? Wah, kamu. Tunggu. Jadi, kita disuruh kerja supaya juragan bisa menjual harta pusaka. Kerbau. Aduh, kenapa kalian semua bodoh sekali? Anda juga bodoh. Terutama kalian. Kok bisa tidak tahu? Loh, Anda tidak tahu. Tidak tahu apa? Suami saya berbohong karena dipaksa juragan. Sekarang ketahuan kan bilangnya bahwa suamimu ini benar-benar berbohong. Kau berani bersumpah kalau suamimu ini udah berbohong. Loh, Anda tidak tahu? Mana kita tahu? Kenapa tidak tahu? Kan kita bodoh. Ya Tuhan, kirain tahu. Kenapa saya bilangin? Maafkan aku suamiku. Lebih baik aku pingsan saja. Biarin saja dia pingsan. Ternyata selama ini kita ditipu mentah-mentah. Sikat saja si gebrat ini. Jadi, kenapa kamu sampai saja mengingati dosamu sendiri, ha? Jawab. Jangan jawab. Kamu stres tadi itu. Jadi, kamu sudah berbohong pada kita. Ya, Berapa kali? 7 kali. Hanya 7 kali. 7 kali kali 1 minggu kali 1 bulan kali 10 tahun. Sialan. Sama aja seumur hidup itu namanya. Habisin. Kita tidak perlu jawaban karena ketakutan. Mengapa ini berbohong? Karena kalau tidak begitu, aku tidak bisa makan. Kita juga tidak makan. Tapi kita tidak berbohong. Gebukin. Stop. Jangan berantem. Ada pengumuman nih. Apa itu? Jadi, Ibu Jess dan juragan meninggal dunia karena bunuh diri. Tidak sudi dijual. Jadi, semua harap tenang. Kita selesaikan ini dengan musyawarah. Bukankah kita semua ini saudara? Jadi, juragan juga menyesal telah membohongi kalian walaupun itu demi kebaikan. Harta karun sebenarnya
diselamatkan. Yang dijual itu hanya duplikatnya. Oh iya, jadi Bapak bisa nyimpulin tuan-tuan penjajah kita. Oh iya dong, namanya saja Bapak. Pasti akalnya banyak. Baiklah, mari kita bantu Bapak. Mari. Hahaha. Dasar bodoh. Tetap saja bisa kita tipu. Lanjutkan perjuanganmu menipu mereka, Tifri. Semangat. Kalau begini terus, lebih baik aku berhenti jadi tukang jual. Lebih baik aku cari uang halal untuk anak ini. Ya Tuhan, istriku, bangun istriku. Kalau begini, lebih baik aku bunuh diri saja. Jangan. Kalau sering menipu, aku akhirnya jadi ahli. Akan tetapi, sekarang aku akan berhenti. Sudah siang. Kenapa semua masih tiduran, Pak? Pak, Ada apa? Ada apa? tidak ada yang mau kerja, Pak. Cilaka 13. Ayo, bangun, pemalas, bangun. Hei, bangun. Apa juragan? Bangun. Kenapa kamu ikut teler juga di sini? Ini harta karun ini harus dicari. Kalau tidak bisa dicuri. Tidak akan berhasil juragan. Kenapa? Mereka sudah tahu kalau mereka sudah ditipu. Kecuali Kecuali apa? kalau kita berkata jujur. Masa? Jangan dengarkan omongannya, Pak. Ya sudah, saya juga tidak sanggup lagi berkata bohong. Waduh, bahaya Bu. Biar saja, Pak. Malah bagus. Ya, tidak bisa gitu dong. Nanti kalau mereka tidak mau bekerja, kita tidak bisa belanja. Kalau gitu, biar mereka kerja aja. Waduh, gimana ya? Makanya bicara yang jujur dong. Emang kamu jamin kalau jujur mereka mau bekerja? Jamin. Oh, kalau begitu bangunkan saja mereka. Siap juragan. Siap. Tambang pusaka isinya hanya batu. Meskipun harta pusaka tidak pernah ada, kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang terus berjuang untuk mengubah batu menjadi emas. Sing-singkan lagi baju. Maju! Mari kita bekerja, Bertambah masa, berdamai sama-sama. ambil harta karunnya. Silakan juragan. Ya, ternyata kamu benar ya. Berarti sekarang aku bisa beli rumah mewah, baju mewah, dan makan mewah Ya, bisa dong. tanpa ada yang sirik. Ya, tidak akan karena tidak ada yang lihat. Begitu kalau hikmahnya jujur. Jadi, TV, sekarang kamu harus berkata jujur apapun keadaannya. Siap juragan. Ya, bagus. Alung, keluarkan mobilnya. Rong, rong, rong. Ini mobilku. Bukan, itu mobilku. Mobil ibu lebih mewah lagi. Oh iya? Cepat keluarkan. Siap. Rong, 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 rong. Ini mobilku. Iya, ini mobil ibu. Ayo Pak, kita jalan-jalan ke luar negeri. Ayo. Nah, itu mobilku. Lebih mewah lagi.
jadinya kalau jujur bang? Mereka kaya, kita tidak dapat apa-apa. Iya, memang. Akan tapi hatiku senang. Buat apa kaya kalau banyak dosa? Akhirnya harta pusaka ada di tangan kita. Harta pusaka ada di tangan kita. Yeay, harta pusaka ada di tangan kita. Iya tuh, kan. Harta pusaka ternyata ada. Selamat ya atas kemenangan ini. Akhirnya kita bisa mengubah batu menjadi emas. Itu akibat kerja keras yang tidak kenal lelah. Dan karena kejujuran ente, Jeffrey. Itu berarti kita harus jujur, selalu jujur dan mesti jujur. Tapi, kecualiannya, Kecuali apa? kalau menghadapi orang yang tidak. Maksudnya? Habis dari dulu kita selalu kena tipu. Katanya harta pusaka belum ketemu. Ternyata sudah dijual. Jadi kalau kita diem sekarang, pasti harta pusaka ini akan diambil dan langsung dijual. Jadi Kalau juragan datang, bilang saja harta karunnya sudah ketemu. Itu namanya bohong dong. Bukan, untuk kebaikan. Kebaikannya apa? harta pusaka ini akan menjadi milik kita dan bisa kita bagi rata. Nanti kita bisa naik mobil dan juragan tidak dapat apa-apa. Wah, itu tidak adil. Memang keadilan itu tidak merata karena katanya bergantian. Jadi tampak seperti tidak adil. Tapi inilah keadilan terjadi. Tapi gimana mau berbohong kalau emasnya gede begini? Bohong itu urusan gampang, tidak ada habisnya. Siap semua? Siap. Bim salah bim. Berubah. Emas pun berubah menjadi batu. Nah, kalau juragan datang, bilang saja kita hanya dapat batu. Sebab dari awal kita disuruh menambang batu. Justru lebih banyak upah kita. Kita dapat mengeluarkan batu sebesar ini. Oke semua? Tapi Oke deh. tapi aku sudah berjanji dan juga bersumpah bahwa aku tidak akan berkata bohong lagi. Dan aku kan selalu berkata jujur kepada masyarakat dan juga kepada pemimpin kita. Loh, belum 4 pukul 5 kok semuanya berhenti bekerja. Habis juragan, mereka Kami hanya ketemu batu juragan. Ya kan memang ini bukit batu, ya isinya hanya batu lah. Bekerja itu jangan cuma ngitung hasilnya. Nah, itu perjuangan menandakan manusia yang sangat gigih. Itu apa? Batu juragan. Batu kok dibawa keluar. Buat apa? Ayo kerja lagi sana. Anu, bawa ini ke rumahku. Batu untuk apa juragan? Bawa saja ke rumahku. Tapi juragan. Wah, sudah. Ayo, anu, wah, Tapi juragan. tarik, Tapi Pak, tarik. Aduh. Aku biasa naik mobil, naik batu jadi merasa hina. Jangan banyak bicara, tarik saja. Tarik. Jangan juragan. Biar kami saja yang menariknya. Tidak apa, kalian kerja saja sana, lanjut. Tapi itu aja batu juragan. Jangan juragan. Pembeli yang suka batu juga banyak. Tapi Ini juragan, sudah ada mau pembelinya ini. aduh tapi juragan ini batunya berat. Biar nanti kami carikan batu yang lebih baik saja. Tidak usah dah. Cepat, sana. Juragan. Itu pembelinya. mana batunya? Selamat datang bos. Ini batu RT yang ada pesan tadi. Bagus. Coba tes. Aduh nggak usah dites. Oh jangan ini asli batu. Awas. Oh, jangan juragan. Awas. Khusus tes. Aduh. Wah, asli tuan.
Oplasku mau ngobrol. Bagus, ini dibayar kontan. Nanti kalau ada batu yang lebih keras lagi, SMS aku ya. Oke. Tarik. Jawab. Ini beneran dijual juragan? Diam. Guys, itu jual batu atau jual listrik? Hah? Apa? Itu bukan hanya batu yang dibawa. Loh. Sate juga dibawa. Hei, itu tidak dijual. Kejar lu. Bukan di sana. Itu tidak dijual. Ya Tuhan, harta karun kita telah dibawa. Dijual dengan harga batu. Bodoh, kasual kerbau. Kok bisa kok pusakanya dijualkan dibawa pergi? Itu akibatnya kalau kalian tidak berkata jujur. Coba kalau dari awal kalian bilang itu harta pusaka. Pasti juragan tidak akan segan-segan tuh menjual harta pusaka tersebut dengan harga batu. Juga. Udah, sekarang kata jujur. Cepet jujur. Beneran nih aku boleh kata jujur. Boleh. Tidak akan menyesal. Ngapain menyesal? Konsekuen. Konsekuen. Transparan. Sialan, cepet ngomong sebelum emasnya dibawa ke kapal ke luar negeri. Tapi berani jujur terhadap rakyat dan juga kepada pemimpin kita. Alah, berani. Ayo cepetan, keburu harta karun itu dibawa ke atas kapal. Tapi salaman dulu. Sialan, cepet. Kalau tidak jujur dalam berkata, jujur tidak akan pernah mujur. Lah, cepat. Tidak usah. Juragan juga sudah tahu kalau itu emas. Makanya buru-buru dijual. Aduh, Nasib. Loh, ini kok pada belum bekerja ya? Semuanya kena serangan jantung juragan. Karena juragan sudah menjual harta karun itu. Hah? Harta karun apa? Loh, juragan tidak tahu. Tidak tahu apa? Kalau yang juragan jual tadi itu bukan batu, tapi harta karun. Harta karun? Ya Tuhan, harta karun sebesar gajah diangkut ke luar negeri sebagai batu. Aku juga jantungan. Jadi aku menjual harta karun seharga batu? Lah, aku kira juragan tahu. Hai, kalau begini aku juga pingsan dong. Aduh, bentar juragan, dibersihkan dulu ada batunya. Nah, silakan juragan. Kau saja duluan. Apa? Kata juragan, si Alung pingsan. Gila, kalau gini aku juga kapok dong. Guys, aku perintahkan kepada kalian semua sekarang ya. Kalian itu harus jujur. Jujur kepada rakyat, jujur kepada pemimpin, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada Para pemirsa di seluruh tanah air, sekarang kita sudah memasuki era baru. Ialah era di mana kita harus selaras dalam perkataan dengan perbuatan. Jadi, kita semua harus selamanya berkata jujur. Jujur. mau nanti punya keturunan anaknya. Turunannya malah monyet yo. Enggak mah, kamu ngomong. Mas Pustaka. Coba.